Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup seperti berjalan di tempat seolah hari berganti tanpa benar-benar bergerak kemanapun? Padahal jika dilihat dari luar, semua kebutuhan tampak tercukupi. Tidak ada kekurangan yang nyata, namun hati justru merasa kosong dan lelah tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Di malam hari, saat suasana sunyi dan dunia perlahan terdiam, perasaan itu datang semakin kuat. Ketika tubuh beristirahat, pikiran justru terjaga. Hati terasa berat, sesak dan gelisah, seakan memikul beban tak kasat mata yang tak pernah benar-benar hilang. Ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan rasa sedih yang meledak, bukan pula luka yang terlihat. Ia hadir perlahan, mengendap dalam diam, membuat jiwa kehilangan rasa tentram, meski hidup terlihat baik-baik saja di permukaan. Bukan karena musibah besar atau masalah yang mencolok, melainkan sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan batin. Sebuah tanda halus yang sering diabaikan, namun terus mengetuk dari dalam, menunggu disadari sebelum hati benar-benar mengeras. Allah berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Ayat ini bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan lembut bahwa hidup bisa terasa sesak meski harta cukup dan keadaan terlihat baik di mata manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kesempitan hidup tidak selalu hadir sebagai kekurangan materi. Ia bisa muncul dalam bentuk batin yang tertekan, hati yang gelisah, pikiran yang sempit, dan jiwa yang kehilangan rasa tenang meski kebutuhan duniawi terpenuhi sepenuhnya. Ini bukan ancaman yang datang secara tiba-tiba atau tanpa tanda. Ia hadir perlahan, halus, dan seringkali diabaikan. Sebuah isyarat agar manusia berhenti sejenak, merenung, lalu sadar bahwa ada jarak yang mulai tercipta antara hati dan Tuhannya. Isyarat ini diberikan agar kita kembali sebelum teguran berubah menjadi azab yang lebih berat. Maka tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai membahas tanda-tanda kesempitan hidup yang sering dianggap sepele, namun menyimpan pesan besar bagi jiwa. 1. Hidup terasa sempit meski kebutuhan tercukupi. Ini adalah tanda ketika rezeki ada, tetapi tidak membawa kelapangan dalam hidup. Makan tercukupi, pekerjaan berjalan, dan tempat tinggal terasa aman. Namun di balik semua itu, hati justru merasa sempit, terhimpit, dan sulit menemukan ketenangan yang sejati. Secara lahiriah tidak ada yang kurang, tetapi batin seakan kehabisan ruang bernapas. Kesenangan terasa singkat, tawa mudah hilang, dan kelelahan datang tanpa sebab yang jelas. Inilah keadaan ketika kelimpahan tidak lagi menghadirkan rasa cukup di dalam jiwa. Dampaknya, hidup perlahan kehilangan rasa syukur. Nikmat terasa biasa, doa terasa hambar, dan hati sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Apa yang dulu disyukuri, kini diterima tanpa kehadiran rasa tenang dan kepuasan batin. Kesempitan ini sering menjadi peringatan halus bahwa ada jarak yang mulai terbentuk antara hati dan Allah. Bukan karena nikmat dicabut, melainkan karena arah hati bergeser, menjauh tanpa disadari, hingga ketenangan pun ikut menghilang. 2. Hati gelisah dan sulit merasakan ketenangan. Ini adalah peringatan batin yang paling sering diabaikan oleh banyak orang. Tidak ada masalah besar yang tampak di permukaan, hidup terlihat normal dan berjalan seperti biasa. Namun di dalam diri, pikiran terus resah dan hati sulit benar-benar diam. Kegelisahan itu datang tanpa sebab yang jelas. Saat sendiri, pikiran berputar tanpa arah, sulit tenang meski tidak sedang memikirkan apapun. Hati terasa penuh, tetapi kosong, seolah ada beban halus yang terus menekan tanpa bentuk. Akibatnya, istirahat tidak benar-benar menyembuhkan lelah. Tidur cukup, waktu luang ada, tetapi tubuh dan jiwa tetap terasa capek. Rasa letih ini bukan berasal dari fisik, melainkan dari batin yang terus gelisah dan tidak menemukan sandaran.
Kegelisahan ini adalah isyarat bahwa hati sedang menjauh dari sumber ketenangan sejati. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena jiwa kehilangan arah pulang. Sebuah tanda lembut agar hati kembali sebelum kegelisahan berubah menjadi luka yang lebih dalam. 3. Ibadah tetap dilakukan tetapi tanpa rasa nikmat. Ini adalah tanda ketika ibadah perlahan berubah menjadi rutinitas semata. Gerakan tetap dilakukan dengan tertib, bacaan tetap dilafalkan tanpa tertinggal. Namun di balik semua itu, hati tidak benar-benar hadir, seolah hanya tubuh yang beribadah sementara jiwa tertinggal jauh. Ibadah berjalan sebagaimana kebiasaan, tetapi tidak lagi menghadirkan getaran di dalam dada. Doa terasa datar, zikir terasa hampa, dan sujud tidak lagi menenangkan. Ada jarak halus antara lisan dan hati yang sulit disadari, namun dampaknya perlahan terasa. Dampaknya, ibadah tidak lagi menguatkan jiwa sebagaimana mestinya. Hati tetap rapuh, mudah gelisah, dan sulit menemukan ketenangan. Padahal ibadah seharusnya menjadi tempat bersandar, bukan sekadar kewajiban yang diselesaikan lalu ditinggalkan. Bukan karena ibadah itu salah atau kurang sempurna, melainkan karena hati sedang tertutup oleh kelalaian yang dibiarkan. Ketika kehadiran hati hilang, ibadah kehilangan ruhnya, dan jiwa pun tetap lemah meski amal terus dilakukan. 4. Masalah kecil terus muncul silih berganti. Ini adalah peringatan halus yang datang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berupa musibah besar yang mengguncang, melainkan gangguan kecil yang tampak sepele. Namun justru hal-hal kecil inilah yang perlahan menguras energi, emosi, dan kesabaran. Masalah datang silih berganti tanpa jeda panjang. Urusan sederhana terasa rumit, rencana kecil mudah berantakan, dan hati cepat tersulut. Bukan karena beban hidup terlalu berat, tetapi karena jiwa mulai kelelahan menghadapi ujian yang terus berulang. Akibatnya, hidup terasa melelahkan meski tidak sedang membawa masalah besar. Setiap hari seperti menghabiskan tenaga, bukan karena kerja keras, melainkan karena hati kehilangan ketenangan. Keletihan ini sering tidak disadari sumbernya. Masalah kecil yang tak henti muncul sering menjadi tanda bahwa ada yang perlu dibenahi dalam hubungan dengan Allah. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa jiwa membutuhkan perbaikan sebelum kelelahan berubah menjadi keputusasaan. 5. Teguran demi teguran hadir namun tidak dihiraukan. Ini adalah tanda yang paling berbahaya di antara semuanya. Nasihat datang dari berbagai arah, kejadian berulang dengan pola yang sama, dan peringatan terasa semakin jelas. Namun alih-alih berubah, hati justru memilih menunda, seakan masih punya banyak waktu. Awalnya penundaan terasa ringan dan tidak bermasalah. Hati berkata, nanti saja, belum sekarang, masih bisa diperbaiki lain waktu. Tetapi setiap penundaan membuat hati semakin kebal, hingga nasihat tak lagi menyentuh dan peringatan tak lagi menggugah. Dampaknya, teguran pun menjadi semakin keras. Apa yang dulu hanya berupa kegelisahan, kini berubah menjadi tekanan hidup. Apa yang dulu mudah dihindari, kini terasa menghimpit dan sulit dilepaskan, seolah pintu keluar makin menyempit. Bukan karena Allah kejam atau ingin menyakiti hambanya. Teguran itu mengeras karena panggilan lembut sudah terlalu sering diabaikan. Ketika hati menolak sadar, jalan yang tersisa hanyalah peringatan yang lebih kuat agar jiwa akhirnya terbangun. Sobat Jimu, mungkin kita mengira semua yang terjadi hanyalah fase hidup yang wajar. Masa lelah, masa jenuh, atau masa sulit yang akan berlalu dengan sendirinya. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan ganjil yang tak bisa sepenuhnya disangkal atau diabaikan. Di balik kesibukan dan rutinitas, ada kesadaran kecil yang terus mengetuk. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, hanya meminta kita berhenti sejenak. Mengajak diam, merenung,
dan menoleh ke dalam sebelum langkah semakin jauh tersesat. Kesadaran itu muncul saat hati sunyi, saat sendiri, atau ketika lelah, tak juga reda. Seolah ada suara halus yang berkata bahwa tidak semua ini sekadar kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan, namun sering kita tutupi dengan kesibukan dan penyangkalan. Coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah semua ini benar-benar kebetulan belaka? Atau sebuah azab yang datang perlahan karena kita terlalu lama berpaling, terlalu sering menunda, dan terlalu nyaman menjauh dari Allah? Azab yang paling berat bukanlah yang menghancurkan hidup dalam sekejap. Bukan pula yang datang dengan gemuruh dan kejutan besar, melainkan yang hadir perlahan, halus, hingga hati terbiasa merasakan sempit, dan akhirnya lupa bagaimana rasanya kembali. Ketika azab datang tanpa disadari, hati perlahan kehilangan kepekaan. Yang dulu terasa salah, kini dianggap biasa. Yang dulu mengusik, kini tak lagi dipedulikan. Dalam keadaan ini, manusia tetap berjalan, namun semakin jauh dari arah pulang yang seharusnya. Maka sebelum semuanya benar-benar terlambat, mari kita luruskan kembali niat yang mungkin menyimpang. Hidupkan kembali hati yang mulai redup, dan dekatkan diri dengan taubat yang jujur, bukan sekadar di lisan, tetapi hadir dari kesadaran terdalam. Karena Allah Maha Penyayang dan tidak pernah menutup pintu bagi hambanya. Selama masih ada rasa gelisah dan keinginan untuk berubah, itu tanda kesempatan masih terbuka. Setiap jiwa yang mau sadar dan kembali selalu disambut dengan kasih dan ampunan.